Bab 1389. Maaf, aku tidak menepati janji. Niat membunuh semakin tebal dan kuat, setelah sekitar 1/4 jam. Bang! Pilar darah dengan panjang dan lebar hampir 1000 kaki tiba-tiba naik ke langit dari kota iblis langit. Pilar darah menembus di ujung langit, dan akhirnya tenggelam langsung ke langit berbintang, mewarnai langit berbintang menjadi merah darah. Dan di arena, ketika pilar darah naik ke langit, aliran udara berwarna darah substantif langsung membungkus seluruh kota iblis langit, dan dalam sekejap, seluruh kota iblis langit tampak berada di lautan darah. Di kota ini, kecuali tetua Yuan bertiga dan beberapa setengah dewa lanjutan yang berkemauan keras, semua orang yang selamat digerus oleh niat membunuh ini, itu berubah menjadi mesin pembunuh yang akan membunuh siapapun. Tetua Yuan bertiga ngeri. Meski tidak terkikis oleh niat membunuh ini, niat membunuh ini mampu memengaruhi mereka. Sama seperti sekarang, ketiganya memiliki keinginan sangat kuat untuk membunuh orang. Ketiganya buru-buru mengaktifkan energi hitam di tubuhnya agar pikirannya tetap jernih. Setelah beberapa detik, keinginan bertiga untuk membunuh telah berkurang banyak, dan kemudian bertiga melihat ke lokasi warrior yang di tengah kota. Pada saat ini, warrior yang seperti pusaran merah darah, dan energi darah yang tak terhitung jumlahnya di kota berkumpul menuju posisi itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa. Tetua Yuan bertiga saling berpandangan dengan tatapan ngeri. Niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa. Di satu sisi, niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa lebih menakutkan daripada jiwa pedang setengah alam pengembalian jiwa. Ini bukan soal kekuasaan, entah itu niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa atau jiwa pedang setengah alam pengembalian jiwa, kekuasaannya adalah sama, dan tidak ada banyak perbedaan. Kalau mau membedakan yang kuat dan yang lemah, itu harus dilihat siapa orangnya. Alasan mengapa niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa lebih menakutkan daripada jiwa pedang setengah alam pengembalian jiwa adalah karena orang yang memahami niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa pastilah tipe karakter yang kejam. Jika bukan orang kejam yang tak tertandingi, sama sekali tidak mungkin untuk memahami niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa. Yang paling menakutkan adalah warrior yang sendiri jiwa pedang juga telah mencapai alam nirwana. Dengan bakatnya, tidak akan sulit untuk mencapai jiwa pedang setengah alam pengembalian jiwa di masa depan. Konsepsi niat ganda setengah alam pengembalian jiwa. Memikirkan hal ini, kulit kepala tetua Yuan bertiga terasa mati rasa. Niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa ternyata bisa menjadi ancaman bagi master tingkat dewa lanjutan. Jika ditambah jiwa pedang setengah alam pengembalian jiwa, hanya dengan dua konsepsi niat ini, sudah mampu menekan master tingkat dewa lanjutan hingga kehilangan setidaknya setengah dari kekuatan tempurnya. Bahkan, niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa yang sederhana sudah sangat menakutkan. Khususnya bagi mereka yang kekuatannya lemah dan kemauannya lemah, pelepasan niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa bisa langsung mengubah orang-orang ini menjadi boneka pembunuh. Sama seperti sekarang, semua orang yang selamat di kota pada dasarnya menjadi boneka pembunuh, dan saat ini, boneka pembunuh ini saling bertarung. Dia masih menyerap energi darah. Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping tetua Yuan tiba-tiba berkata. Mendengar itu, tetua Yuan dan seorang lelaki tua lainnya mendongak, dan benar saja, warrior yang masih menyedot darah dengan gila-gilaan saat ini. Setelah menonton sebentar, tetua Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, bukan dia yang mengisap, itu pedang darah di tangannya yang mengisap. Benar saja. Di pusaran merah darah, selain warrior yang
ada pedang darah yang tergantung di atas kepala warrior yang. Pada saat ini, arus udara berwarna darah ini dengan liar berkumpul menuju pedang darah. Dengan masuknya energi darah ini, pedang darah bergetar liar dan menjadi semakin besar. Darah terus bergulir seperti gelombang. Ini sangat menakutkan. Pedang ini akan dipromosikan. Tetua Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, dua lelaki tua lainnya tampak tergoda. Pedang darah di tangan warrior yang sudah mencapai puncak alam kehampaan, jika maju, yaitu alam murni. Alam murni. Harta semacam ini, bahkan mereka tidak memilikinya. Tetapi bahkan jika warrior yang memberi mereka pedang ini, mereka tidak akan berani mengambilnya. Mengapa? Ini pedang sengit. Hanya pembunuh tak tertandingi seperti warrior yang bisa membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Jika mereka secara paksa menaklukkan pedang ini, itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Meskipun pedang ini tidak menang melawan mereka, jika tidak dapat menyerah dengan sukarela, itu akan menggigit tuannya pada saat kritis. Itu tidak akan menyenangkan. Seperti roh pedang saat ini, jika roh pedang tidak mau mengikuti warrior yang, apakah warrior yang berani menundukkannya? Jika dia menusuk warrior yang pada saat kritis, warrior yang tidak akan tahu bagaimana dia bisa mati. Tentu saja, jika memiliki kekuatan mutlak, itu lain cerita. Sekitar 1/4 jam berlalu. Bang! Sinar darah tiba-tiba menyembur dari posisi warrior yang. Sinar darah memancar seperti gelombang besar. Kemanapun itu lewat, semua bangunan rata dengan tanah. Dalam waktu kurang dari 10 detik, hampir 2/3 dari bangunan kota di seluruh iblis langit dihancurkan oleh cahaya berdarah ini. Adapun orang. Nyatanya, di kota iblis langit ini, kecuali tetua Yuan bertiga dan warrior yang, tidak ada seorang pun yang terlihat. Segera, warrior yang keluar dari darah, dan di sampingnya, diikuti oleh pedang. Pedang darah. Tapi tidak seperti dulu. Saat ini Boreal Sky berwarna merah darah. Merah ini bukan merah cerah, tapi merah tua. Selain itu, ada 2 pusaran hitam seukuran ibu jari di kedua sisi pedang. Di 2 pusaran hitam ini, ada banyak jiwa yang kesal. Ini adalah jiwa-jiwa dari mereka yang terbunuh sebelumnya. Ada sebanyak 10 juta jiwa. Tentu saja, warrior yang berempat membunuh jauh lebih banyak orang sebelumnya. Ketahuilah bahwa banyak orang dibunuh langsung hingga roh binasa. Puluhan juta jiwa yang dendam. Boreal Sky menyembunyikan ribuan jiwa yang dendam. Jiwa-jiwa yang dendam ini secara alami bukanlah dekorasi. Boreal Sky dapat melepaskan jiwa-jiwa yang kesal ini pada waktu yang tepat. Ribuan jiwa dendam keluar, bahkan master tingkat dewa lanjutan harus mundur. Namun warrior yang masih tidak berani mengeluarkannya dengan mudah. Terlalu banyak jiwa yang dendam, dan dendam yang terlalu kuat, bahkan niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa dan jiwa pedang alam nirwana tidak berani meremehkannya. Tapi dia tidak takut, karena jiwa-jiwa yang membenci ini telah dikunci oleh Boreal Sky. Dan Boreal Sky sepenuhnya mengendalikan jiwa-jiwa yang membenci ini. Selama Boreal Sky tidak mengkhianatinya, jiwa-jiwa yang marah ini tidak akan berani membuat masalah. Dengan roh pedang dan pagoda Hongmeng di sana, Boreal Sky tidak berani mengkhianati warrior yang bahkan jika memberinya 10 keberanian, dan tidak ada alasan untuk mengkhianati warrior yang. Fakta telah membuktikan bahwa mengikuti warrior yang memang sangat menjanjikan. Nyatanya, entah itu Boreal Sky atau roh pedang, mereka sangat kuat saat dipisahkan. Namun, mereka hanya dapat mengerahkan kekuatan terbesar mereka di tangan orang-orang.
Jika mereka dipisahkan dari warrior yang, mereka tidak dapat bertarung melawan master tingkat dewa lanjutan. Tetapi jika mereka berada di tangan warrior yang, maka master tingkat dewa lanjutan tidak dapat melawan mereka. Jika mereka ingin berkembang, mereka bisa berkembang pesat hanya dengan mengikuti warrior yang. Roh pedang mengandalkan jiwa pedang warrior yang untuk meningkatkan dirinya. Tetapi karena tingkatnya terlalu tinggi, jiwa pedang warrior yang tidak terlalu berguna baginya saat ini. Tentu saja, dia dan warrior yang mengalami perjalanan, berbagi suka dan duka, hidup dan mati bersama, dan tidak ada niat untuk saling memanfaatkan di antara mereka. Boreal Sky perlu mengandalkan pembunuhan untuk tumbuh, dan warrior yang kebetulan sering menjadi pembunuh. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pasangan yang sempurna dengan warrior yang. Di arena, ketika warrior yang berjalan di depan tetua Yuan bertiga, bau darah mengalir ke arah tetua Yuan bertiga. Bau darah membuat mereka bertiga mengerutkan kening. Pada saat yang sama, niat membunuh warrior yang ganas yang keluar dari tubuhnya dan Boreal Sky itu membuat tetua Yuan bertiga merasa sedikit linglung. Ketiganya sedikit terkejut, dan dengan cepat menjalankan energi hitamnya, memancarkan momentum master tingkat dewa lanjutannya sendiri untuk melawan. Pada saat ini, warrior yang seperti pria berdarah, berangsur-angsur kembali normal. Tetapi Boreal Sky di sampingnya masih memancarkan aura berdarah. Tak hanya itu, niat membunuh yang terpancar darinya semakin kuat, seolah ingin membantai satu kota. Tak perlu dikatakan lagi, pedang ini membuat orang ketagihan untuk membunuh. Weng. Pada saat ini, Boreal Sky tiba-tiba meledak dengan dengungan pedang yang keras. Dengungan pedang terdengar, dan energi pedang berwarna darah tiba-tiba naik ke langit, dan segera, Boreal Sky berubah menjadi cahaya darah dan melesat ke arah ujung langit. Jelas, itu akan membunuh. Kembali. Pada saat ini, suara warrior yang tiba-tiba terdengar. Di mata tetua Yuan bertiga, Boreal Sky, yang sudah mencapai ujung langit, tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah dan terbang kembali ke warrior yang. Tetua Yuan bertiga. Boreal Sky awalnya mengubah jantung warrior yang menjadi jantung pembunuhan, yang artinya telah berhubungan dengan warrior yang. Awalnya dimaksudkan untuk menjebak warrior yang, tapi dia tidak menyangka warrior yang memiliki pagoda Hongmeng di tubuhnya. Dengan pagoda Hongmeng, warrior yang sama sekali tidak takut dengan tipuannya. Oleh karena itu, bagi warrior yang, meskipun Boreal Sky sudah menerobos, dia tidak berani tidak hormat, apalagi tidak patuh. Warrior yang mengulurkan tangan dan memegang Boreal Sky, lalu menatap tetua Yuan bertiga dan berkata, "Tiga senior, ayo pergi." Mereka bertiga melirik warrior yang, mengangguk, lalu bergerak dan menghilang ke ujung langit. Warrior yang menoleh dan melirik kota iblis langit di arena, detik berikutnya, dia memegang Boreal Sky dan menyapunya di tempat, dan kemudian berubah menjadi cahaya berdarah ke langit. Setelah warrior yang menghilang, sebuah energi pedang berwarna darah menyembur membentuk lingkaran dari tempat warrior yang sebelumnya berdiri. Dalam sekejap, ledakan keras datang dari iblis langit. Kota iblis langit hilang. Planet Tianyun, benua Tianyun. Saat ini, pertempuran planet Tianyun juga telah mencapai puncaknya. Putri Kaisar melawan Serigala Iblis Langit, dan Mordia Zuang dan Celena Qian melawan Raja Iblis Langit. Namun, ketiganya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan saat ini. Putri Kaisar masih bisa melawan Serigala Iblis Langit, tapi Mordia Zuang berdua dikalahkan habis-habisan oleh Raja Iblis Langit.
dan serigala iblis langit yang lainnya bertarung bersama dengan setengah dewa lanjutan dari planet Tianmo untuk melawan master tingkat dewa lanjutan dan setengah dewa lanjutan yang dipanggil oleh kota Yun. Di bawah kepemimpinan serigala iblis langit ini, orang-orang energi emas itu telah kehilangan lebih dari setengah berat sebelah. Dari awal hingga sekarang, planet Tianyun telah sepenuhnya ditekan. Bang! Pada saat ini, Mordia Zuang dan Celena Qian di kejauhan langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Tapi Raja Iblis Langit mengabaikan Mordia Zuang dan Celena Qian. Dengan gerakan, dia datang tepat di belakang Putri Kaisar dan meninju Putri Kaisar. Selama Putri Kaisar terbunuh, planet Tianyun dikalahkan. Putri Kaisar yang sedang bermain melawan serigala iblis langit tidak menyangka Raja Iblis Langit akan menyerang secara tiba-tiba, namun dia tidak merespon dengan lambat dan secara naluriah berbalik dan meletakkan tombak di depannya. Bang! Kekuatan dahsyat itu langsung menghempaskan Putri Kaisar ribuan kaki. Dia baru berhenti dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan pada saat ini, serigala iblis langit muncul di depannya, dan langsung memukul dia. Tidak ada waktu untuk menghindar. Pupil mata Putri Kaisar menyempit, dan tombaknya secara naluriah menghadang di depannya. Bang! Putri Kaisar segera menyemprotkan beberapa suap darah, dan kemudian seluruh tubuh terbang keluar. Semuanya berakhir. Di kejauhan, Raja Iblis Langit suaranya terdengar, dengan ekspresi kejam di sudut mulutnya, lalu menembak ke arah Putri Kaisar. Putri Kaisar, aku akan menggantung mayatmu di tembok kota Yun kamu selama setahun dan membiarkan semua orang tahu tentang nasib bertarung melawan planet Tianmo aku. Serigala Iblis Langit tidak diam, berubah menjadi cahaya redup dan menyerbu ke arah Putri Kaisar. Di kejauhan, tubuh Putri Kaisar masih terbang ke belakang. Dia melirik Raja Iblis Langit dan serigala Iblis Langit yang semakin dekat, lalu perlahan menutup matanya. Maaf, aku tidak menepati janji. Janji ini tentu saja mengacu pada waktu dia janjikan dengan Warrior Yang. Pada saat ini, ujung langit di atas planet Tianyun tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Bersambung.